Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 10 yang beranggotakan Naila Dewi Nuraini, NIM 205200047, Rica Amarta Putri Diviana 205200047. Kami di sini akan mempresentasikan tentang kajian makalah bab mawaris. 1. Beberapa hal yang wajib ditunaikan terhadap harta peninggalan atau tirkah meliputi A. Menyelesaikan urusan jenazah. B. Menyelesaikan utang piutang almarhum, baik utang kepada manusia ataupun utang kepada Allah. C. Membayar biaya pengobatan atau perawatan dan membayar pemakaman. D. Pemenuhan wasiat sang mayit apabila semasa hidupnya pernah bernazar. E. Memisahkan harta bawaan dan harta gonogini. Kedua, pengertian waris. Pengertian waris atau warisan adalah merupakan segala sesuatu peninggalan atau bisa aset atau bisa utang yang ditinggalkan oleh pewaris orang yang meninggal dan diwasiatkan kepada ahli waris. Wujud wasiat tersebut dapat berupa harta yang bergerak, dan harta yang tidak bergerak, dan termasuk juga diwarisi utang atau kewajibannya. Harta yang bergerak seperti kendaraan, logam mulia, sertifikat, deposito, dan lain-lain. Harta tidak bergerak seperti rumah, tanah, utang seperti utang pada pihak bank, saudara, dan sebagainya. Wasiat dapat menyelesaikan masalah atau justru dapat menambah masalah dalam keluarga besar. Jadi wasiat tidak selalu yang indah, yang dapat menyejahterakan yang mewarisinya. Namun berupa tanggung jawab yang belum selesai harus diselesaikan oleh ahli waris. D. Rukun wasiat ada 3, meliputi 1. Al-muwaris yaitu mayit, 2. Al-waris yaitu dia yang masih hidup setelah meninggalnya al-muwaris, 3. Al-haqqul maurus yaitu harta peninggalan. 4. Syarat-syarat wasiat meliputi 1. Orang yang mewarisi harta nyata-nyata telah meninggal. 2. Ahli waris yang akan mendapatkan warisan nyata-nyata masih hidup ketika orang akan diwarisi hartanya meninggal, meskipun masa hidupnya sebentar saja. Ketiga, diketahuinya hubungan ahli waris dengan si mayit karena hubungan kekerabatan, pernikahan, atau memerdekakan budak atau wala. Salah satunya menetapkan seorang bisa mendapatkan wasiat secara rinci. Kelima, sebab-sebab adanya hak waris yang meliputi A. Nikah dengan akad dengan benar. Hanya dengan akad nikah, maka suami bisa mendapatkan harta warisan istri, dan istri pun bisa mendapatkan harta suaminya. Kedua, nasab atau keturunan, yaitu kerabat dari arah seperti kedua orang tua, keturunan seperti anak, ke arah samping seperti paman, bibi, saudara, serta anak mereka. C. Perwakilan, yaitu asobah yang disebabkan kebaikan seorang terhadap budaknya. Dengan menjadikannya mereka, maka ia berhak untuk mendapatkan warisan jika tidak ada asobah dari keturunan atau tidak adanya asobah furuj. Presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh Saudara Rica Amarta Putri Diviana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Amarta Putri Diviana, NIM 205200052, akan melanjutkan presentasi dari Naila Dewi Nuraini. Poin 6, gugurnya hak waris. Penggugur hak waris seseorang maksudnya kondisi yang menyebabkan hak waris seseorang menjadi gugur. Dalam hal ini ada 3. 1. Budak. Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya, sebab segala sesuatu yang dimiliki bebas
secara langsung menjadi milik tuannya. Baik budak itu sebagai kinun atau budak murni, mudabar atau budak yang telah dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal, atau mukatab atau budak yang telah menjalankan perjanjian. Pembebasan dengan tuannya dengan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak. 2. Pembunuhan. Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, misalnya seorang anak membunuh ayahnya, maka gugurlah haknya untuk mendapatkan warisan dari ayahnya. Si anak tidak lagi berhak mendapat warisan akibat perbuatannya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, tidaklah seorang pembunuh berhak mewarisi harta yang dibunuhnya. 3. Perbedaan agama. Seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non-muslim, apapun agamanya. Maka seorang anak tunggal dan menjadi satu-satunya ahli waris dari ayahnya akan gugur haknya dengan sendiri bila dia tidak beragama Islam. 7. Penghalang ahli waris. A. Perbudakan seorang budak tidak bisa mewarisi dan tidak pula mendapat waris karena dia memiliki tuannya. B. Membunuh tanpa dasar pembunuh tidak berhak untuk mendapat hak waris dari orang yang dibunuh. C. Perbedaan agama. Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. 8. Ashabul faraid. Ashabul furudi atau asabah. Ashabul furud adalah ahli waris yang mulai haknya telah ditetapkan secara langsung dari mendapat harta waris terlebih dahulu. Sebelum para asabah, jumlah bagian yang telah ditentukan Al-Quran ada 6 macam, yaitu 1/2, 2/4, 3/8, 4/3, 5/3, 6/6. Asabah, kata asabah dalam bahasa Arab mempunyai arti kerabat seseorang dari pihak bapak disebut demikian, dikarenakan mereka yaitu kerabat bapak melindungi dan menguatkan. Dalam kalimat bahasa Arab, banyak digunakan kata usbah sebagai ungkapan untuk kelompok yang kuat, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran atau surah Yusuf ayat 14 yang artinya, mereka berkata, jika ia benar dimakan serigala, sedang kamu golongan yang kuat, sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, jika dalam faraid kerabat diistilahkan dengan asabah. Hal ini disebabkan mereka melindungi dan menguatkan. Inilah pengertian asabah dilihat dari segi bahasa. Macam-macam asabah terbagi menjadi 2, yaitu asabah nasabiyah atau karena nisab, atau asabah sababiyah karena sebab. Jenis asabah yang kedua ini disebabkan memerdekakan budak. Sedangkan asabah nasabiyah terbagi 3, yaitu 1. Asabah binafs atau nasabnya tidak tercampur unsur wanita. 2. Asabah bil ghair atau menjadi asabah karena yang lain. 3. Asabah ma'al ghair, menjadi asabah bersama-sama dengan yang lain. 9. Para ahli waris dan furudul mukadaroh. A. Waris suami memperoleh 1/4. B. Waris istri memperoleh 1/8. C. Waris ibu 1/3. D. Waris nenek bapak kakek 1/6. E. Waris anak putri 1/2. F. Waris anak laki 1/4. 10. Pengertian wasiat. Wasiat adalah pesan tentang suatu kebaikan yang akan dilaksanakan setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Wasiat hanya diajukan
atau disampaikan kepada yang tidak termasuk ahli waris. Jika diberikan kepada ahli waris, maka wasiatnya tidak sah kecuali semua ahli waris yang berhak menerima warisan itu ridho dan rela memberikan kepadanya setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam artinya dari Abu Amanah, beliau berkata, saya telah mendengarkan Nabi Shallallahu sesungguhnya Allah telah menentukan hak tiap-tiap ahli waris, maka dengan ketentuan ini tidak ada wasiat lagi. Seorang ahli waris, hadis riwayat 5 orang, hadis selain Nasai. Hukum wasiat pada dasarnya menurut pasal 874 KUH Perdata, segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan ahli warisnya menurut undang-undang sejauh mengenal hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah. Ketetapan yang sah dimaksud adalah surat wasiat. Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal yang dapat dicabut kembali olehnya. Jika dilihat pada penerima lafaz dan tahta yang diwasiatkan secara terperinci, maka wasiat terbagi 4 jenis, yaitu wasiat mutlak, wasiat bersyarat, wasiat am, dan wasiat khas. Wasiat mutlak. Wasiat mutlak ialah wasiat yang mempunyai syarat-syarat tertentu yang diberikan oleh pewasiat. Wasiat am adalah wasiat yang dibuat berbentuk umum seperti kepada penduduk sesudah kampung atau bandar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.